ibadah kita, akan satukan hati kita, akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah izinkan kembali kami datang ke rumah-Mu ini Bapa, semua oleh karena anugerah-Mu. Tuhan syukur Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini bagi kami. Oh Kau Allah yang ajaib bagi kami, yang selalu peduli buat kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang Tuhan berikan bagi kami, buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Belum kami mulai ibadah kami ini Tuhan, mari kuduskan, sucikan hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Biar Engkau menguduskan setiap mereka, hingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kau berikan kami Tuhan roh puji-pujian, roh menyenangkan Engkau, roh mendengar firman-Mu. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menopang kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau memberkati dan mengurapi umat-Mu yang ibadah online di rumah. Tuhan akan tolong mereka dengan sukacita dan damai sejahtera, sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, oh yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, kami semua sembuh yang sakit Tuhan. Tuhan yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah dikuatkan, yang menderita Tuhan tolong di antara umat-Mu. Oh Tuhan, meja anugerah di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita? Kita mau bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersukacita. Kita mau katakan haleluya. Kita memuji Tuhan.
Mari kita mau datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada yang saat ini semua karena berkat kami. Bukan karena berkat kehendak kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami, tempat kami berharap. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau saat ini Tuhan. Kami dapat menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Terima kasih. Walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Karena Kau bersembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau
Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mengerti segala hikmat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dapatlah seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ketenangan bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka tenang bersamamu, Bapa. Kami akan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan, tolong mampukan kami, untuk kami pada hari ini Tuhan, dapat Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memampukan kami Tuhan untuk dapat menangkap kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan
beribadah salibmu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya secara pribadi dan kita semua sebetulnya sedang mengalami namanya ujian, ya, karena iman. Ini karena iman. Saya sampaikan karena ini juga ibadah online juga ya, saudara. Rasa simpati dan sebetulnya bukan cita juga bagi Indonesia, ya, karena sudah ada darah martir yang mengalir kembali di daerah Sigi di Sulawesi Tengah, yang dimana kejadian kemarin 4 orang yang sudah menjadi martir, ya. Tapi puji nama Tuhan, ini adalah iman Kristen, iman yang mulia, ya, di dalam Tuhan Yesus. Justru karena hal ini, saudara, kita tahu bahwa iman di dalam Kristus Yesus itu lebih mulia, lebih agung, ya. Karena apa? Dari penganiayaan, dari penderitaan, dari semua hal yang dialami oleh umat Kristen, saudara. Ya, bahkan banyak terjadi, saudara, pengerusakan gereja, dibakar, dianiaya, dan anak-anak Tuhan ada yang mati dibunuh. Itu untuk menunjukkan bahwa iman kita itu lebih besar, iman kita itu lebih mulia dibandingkan orang-orang yang memiliki ajaran yang sesat seperti itu. Saudaraku yang terkasih, Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Amin, saudara. Allah kita adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, ya. Kalau firman Tuhan, ajaran dari firman Tuhan itu untuk mengasihi Tuhan dan sesama, itu tidak akan terjadi, saudara, ya. Tetapi justru, saudara, iman kekristenan ini, saudara, itu menunjukkan betapa luar biasa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, saudara. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, sungguh agung dan mulia. Saudara, saya tidak mau membahas itu, tetapi rasa iba saya dan simpati saya bagi keluarga di Sulawesi Tengah, di daerah Sigi, secara khusus 4 orang yang sudah meninggal dan 6 rumah warga yang dibakar, yang dihancurkan, dan gereja juga di sana dirusak. Itu merupakan iba kita bersama-sama, simpati kita bersama-sama. Mungkin kita tidak mengalami, tapi biarlah saudara kita mendoakan, ya. Selesai ibadah ini kita akan berdoa bagi supaya kami sama. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya akan memberikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah hidup karena percaya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi firman Tuhan katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Mengapa kita harus hidup? Karena percaya, ya. Di sini firman Tuhan katakan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-18 sampai 23. Setelah kita lihat di situ kembali di dalam kitab Efesus.
pasal 1 ayat 18 sampai ayat 23 katakan demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus hidup? Karena percaya. Di dalam kitab Efesus tadi dikatakan bahwa yang pertama ada kemuliaan yang kaya bagian milik orang-orang yang kudus. Ada kemuliaan yang kaya yang menjadi bagian dari milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada bagian kemuliaan, kekayaan itu yang menjadi milik bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-18 itu ada jaminan keselamatan. Ya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ada jaminan keselamatan. Ya. Kemudian kerajaan surga, saudara, disediakan bagi orang-orang yang percaya. Bukan hanya keselamatan, tetapi kerajaan surga itu menjadi bagian bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kemudian lagi, saudara, di dalam ayat 18 itu dikatakan bahwa penebusan dosa, saudara, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi bukan hanya keselamatan yang menjamin kita, tetapi juga ada kerajaan surga diberikan bagi kita. Ingat, saudara, darah orang martir yang sudah mendahului kita, ya, itu akan menggenapi martir yang ada. Ya. Kemudian penebusan dosa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, mengapa kita harus hidup? Karena percaya, itu karena itu, saudara. Karena Kristus Yesus yang menjamin semuanya. Kemudian, saudara, Kristus itu yang kedua, Kristus melebihi segala yang ada. Di dalam ayat 19 dan 23, saudara, dikatakan di situ Kristus itu punya kuasa. Dia punya kuasa bukan hanya di surga, tetapi di bumi dan di surga Yesus itu punya kuasa. Ya. Kemudian Kristus itu adalah kepala jemaat. Kemudian itu adalah segala sesuatu itu sudah tunduk di bawah kaki Kristus. Ya. Kristus melebihi segala yang ada. Kenapa kita harus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Hidup karena percaya, itu karena segala sesuatu itu juga tunduk di bawah kaki Tuhan. Ya. Tidak ada lagi, saudara, yang tidak tunduk di bawah kaki Tuhan. Semua kekuasaan ada, semua power ada di dalam Kristus. Ya. Bahkan ketika kita punya iman kepada Tuhan Yesus, perkataan orang percaya kepada Tuhan itu penuh dengan kuasa. Amin. Setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki kuasa. Memiliki kuasa di dalam perkataan kita. Ya, di dalam nama Yesus itu akan menjadi sesuatu hal yang mustahil tidak akan menjadi mustahil. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Luar biasa. Jadi Kristus itu melebihi segala yang ada. Ya, mengapa kita harus hidup? Karena percaya. Itu kedua hal itu tadi, saudara. Ya, karena kemuliaan kekayaan yang ada yang diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Kemudian karena Kristus itu melebihi segala-galanya. Ya. Di dalam kitab Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian, saudara. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di
hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi saudara, kita tidak melakukan, tidak selalu berusaha, karena usaha kita itu akan menjadi sia-sia di mana Tuhan. Ya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tetapi hanya karena iman kepada Kristus Yesus, itu yang menyelamatkan, itu yang memberikan kehidupan. Ya, segala usaha upaya manusia supaya bisa masuk menyogok Allah itu tidak akan mungkin, saudara. Semua kebaikan-kebaikan, semua hal yang mungkin saudara dilakukan, upaya-upaya ibadah atau apapun saudara dilakukan oleh orang-orang, oleh manusia supaya bisa masuk di dalam kerajaan surga itu tidak akan mungkin tanpa iman kepada Tuhan Yesus. Itulah iman percaya kita, saudara. Iman percaya kita. Tidak ada yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan jelas mengatakan ini. Ya, karena apa? Orang yang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup karena percaya, kita hidup karena iman. Puji nama Tuhan. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan itu tunduk dan taat kepada otoritas atau kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak egois. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak mau karep dewe, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak semaunya, ya. Suka-sukaku, tidak, saudara. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu sesuai, harus tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan, harus tunduk kepada firman Tuhan di dalam kehidupannya. Contohnya adalah Abraham. Abraham sebagai bapak segala bangsa, ya, bapak orang percaya, saudara. Bapak orang yang percaya, dia taat dan tunduk kepada otoritas dari firman Tuhan. Ketika Abraham bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan visi dan misinya kepada Abraham dengan iman, dengan yakin, dia mau melakukannya. Bukan hanya percaya saja kemudian diam, tetapi dia melakukan imannya itu. Dia melakukan imannya, dia bergerak dengan imannya. Iman yang bukan iman yang statis, ya, tetapi iman yang betul-betul, saudara, melakukan seperti Abraham. Dia percaya, kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika dia diberikan sesuatu hal oleh Tuhan, ya, suatu visi, ya, suatu misi dari Tuhan, Abraham lakukan. Abraham tidak diam di tempat, ya. Abraham melakukannya. Itulah iman sebagai contoh, ya, bagi kita, ya. Iman yang hidup. Di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 16 dikatakan demikian. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi keturunan Abraham. Ya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin, saudara. Kita keturunan dari Abraham. Ya, saudara penuntut kasih, kita mungkin tidak kenal secara langsung Bapak Abraham itu seperti apa. Yang tahu ada Abraham di sini. Tetapi Abraham itu wujud yang nyata. Dia adalah bapak orang yang percaya, bapak orang yang beriman. Ya. Saudara, kita menjadi ahli waris keturunan dari imannya Abraham. Ya. Iman kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan yang kau kenal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan Tuhan yang tidak dikenal. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal siapa Tuhannya, belum percaya dan belum mengenal siapa Tuhan. Mungkin mereka bilang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka belum kenal siapa Tuhan mereka. Tetapi kita sudah mengenal siapa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang dikenal, bukan Tuhan yang tidak dikenal. Amin. Tuhan yang dikenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini, saudara, adalah
janji. Berlaku janji karena kita adalah ahli waris. Ya, janji dari keturunan Abraham, saudara. Saudaraku yang percaya kepada Tuhan, yang kekasih, yang berikutnya, saudara, bagaimana sih hidup karena orang yang percaya kepada Tuhan itu? Bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu? Kenapa, saudara? Kita harus percaya kepada Tuhan, baru kita seolah-olah bisa mendapatkan kehidupan itu, saudara. Memang, saudara, hidup itu kita harus hidup karena percaya kepada Tuhan itu karena apa, saudara? Karena harus hidup menurut perintah Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya? Karena percaya itu karena kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Di dalam 2 Yohanes pasal 1, 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana hidup karena percaya itu, saudara? Kita ini harus hidup menurut perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tercakup dulu 10 hukum Taurat, tetapi sudah tercakup di dalam 2, ya, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan akal budimu. Kasihlah Tuhan Allahmu, dan kasihlah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan itu saudara luar biasa, ya. Jadi perintah Tuhan itu adalah tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ajaran Kristen, ajaran Kristus, saudara, di dalam kekristenan ini, saudara, sungguh agung dan mulia dan tidak bisa, saudara, dibantah oleh ajaran ini. Ya. Tidak ada yang bisa membantah ajaran tentang kasih, mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi sesama. Saudaraku, kita harus hidup seturut perintah Tuhan. Kemudian mengikuti teladan yang baik. Bagaimana hidup orang karena percaya itu, saudara? Kita harus mengikuti teladan yang baik. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-17. Filipi pasal yang ke-3 pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi saudara, kita harus punya teladan. Ya. Di dunia ini sekarang, apalagi mungkin di medsos, sudah begitu banyak orang yang kita bisa lihat. Ada yang bisa menjadi teladan yang baik, ada yang tidak boleh menjadi teladan, yang tidak boleh diteladani. Amin. Kita bisa melihat gambaran yang jelas, teladan seperti apa yang baik itu yang harus kita ambil. Kalau tidak ada teladan yang baik, tidak bisa menjadi contoh yang baik, itu harus dibuang. Dan kita jangan ikut-ikutan. Firman Tuhan dengan tegas, firman Tuhan katakan demikian, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena apa? Karena hidup menjadi teladan itu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi dampak yang luar biasa. Tetapi kalau bisa ada orang yang tidak bisa menjadi teladan kemudian diikut-ikuti, bisa jadi dampak juga, dampak merusak.
tidak merasa bersalah karena seperti tidak punya hati nurani lain atau kurang hati nuraninya yang baik. Dengan ajaran-ajarannya yang dibungkus dengan agama. Tetapi memang Tuhan ingin agar kita mengikuti teladan yang baik. Ada begitu banyak contoh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh iman yang menjadi teladan bagi kita. Bahkan Yesus Kristus menjadi teladan bagi saya dan kita. Ya, teladan yang sungguh sangat baik. Kita harus melihat siapa yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi teladan di dalam hidup kita. Kita harus punya itu, saudara. Jangan kita nggak punya teladan. Bahkan kita sendiri harus jadi teladan. Amin, saudara. Kita sendiri harus bisa menjadi teladan. Ya, supaya ada begitu banyak orang lain juga mencontoh apa yang menjadi kehidupan kita. Amin. Kita harus menjadi teladan. Karena kita meneladani yang baik, yang benar. Karena kita punya teladan yang baik, yang benar. Kita mencontoh dan kita juga menjadi contoh. Kita ini suratan yang terbuka. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah suratan yang terbuka. Yang bisa dibaca, dilihat oleh orang lain. Ya, oleh karena itu saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata supaya kita ini harus mengikuti teladan yang baik, supaya kita ini bisa menjadi teladan. Amin, saudara. Kita nggak tahu generasi yang akan datang, generasi anak cucu kita kemudian sudah menjadi rusak karena tidak mengikuti teladan yang baik, karena tidak ada contoh yang baik. Tapi kita harus menjadi teladan karena kita punya teladan yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana hidup karena percaya itu karena kita harus mengikuti teladan yang baik. Kemudian yang ketiga, saudara, hidup mengandalkan Tuhan. Bagaimana hidup karena percaya, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17 firman Tuhan katakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, bagaimana hidup karena percaya itu kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin itu bisa menjadi nomor kesekian. Tetapi yang paling utama kita harus mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah nomor berikutnya. Bukan nomor pertama, bukan nomor satu. Nomor satu adalah kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Semua usahamu, semua kekuatanmu, kekayaanmu atau apapun juga itu tidak akan ada artinya ketika Tuhan bisa mengambil. Amin, saudara. Nah, Tuhan itu akan memberikan kepada kita, memberikan berkat dan pertolongan, perlindungan kalau kita belajar mengandalkan Tuhan. Ketika kita berusaha, kita harus berkata, usahaku ini tidak akan menjadi apa-apanya kalau tanpa berkat Tuhan, kalau tanpa penyertaan Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menolong satukan Tuhan. Semua apa yang kita punya ini akan habis sia-sia ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi saudara, ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, semuanya itu akan menjadi berkat. Apa yang menjadi kepunyaanmu itu adalah kepunyaan Tuhan, bukan milikmu sendiri. Semua harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
Jadi hidup karena percaya itu saudara, hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang betul-betul saudara menaruh pengharapan kepada Tuhan. Akhirnya kita nggak mungkin berpikir bagaimana sekarang kita bisa hidup mengandalkan apa yang ada, seolah-olah kita tidak punya harapan, ya. Apalagi dalam pandemi yang masih kita alami saat ini, mungkin yang masih berjalan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, begitu menyertai Tuhan yang luar biasa. Mereka tuh nggak bawa deposito, nggak bawa mereka itu harta mereka yang bagaimana sebanyak-banyaknya, dan mereka juga harus berjalan. Dan firman Tuhan, kasutnya itu saja tidak rusak. Mereka nggak beli-beli selama 40 tahun, dan mereka juga bisa makan kenyang. Mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Pakaian mereka juga tidak rusak, tidak rusuh. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Apalagi saat sekarang ini, saudara. Kita mungkin nggak seperti orang Israel yang berpuluh-puluh tahun. Kita baru berapa lama menjalani pandemi ini. Tetapi kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan berarti orang percaya kepada Tuhan itu tidak mengalami yang namanya kekurangan. Bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengalami sakit penyakit. Bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak mengalami yang namanya penderitaan. Itu biasa yang kita alami. Tetapi kita bisa melewatinya, saudara, karena kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam iman kita kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup mengandalkan Tuhan, kita hidup berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber kemenangan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, kita pantas disebut orang yang diberkati oleh Tuhan ketika kita belajar mengandalkan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa pandemi ini sudah belum berakhir, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Selama masih ada terbit matahari, firman Tuhan katakan, ya, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Dan Tuhan tahu kepada siapa Dia akan memberikan berkat dan pertolongan. Ya, kita harus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Hidup karena percaya, hidup karena beriman kepada Tuhan. Ya, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, di mana Kristus Yesus itu menjadi berkat, menjadi sesuatu hal yang pengharapan bagi kita. Ya. Jangan sampai iman kita redup, percaya kita redup. Ya. Ketika kita mengalami pandemi saat sekarang ini, ada begitu banyak mungkin gereja-gereja anak-anak Tuhan yang mungkin sekarang ini terpuji imannya ketika di masa pandemi sekarang. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Di masa pandemi sekarang ini, sungguh-sungguh Tuhan sedang melakukan sesuatu luar biasa. Ya, seperti seorang ibu, seorang perempuan yang memaki beras. Ya, itu dipilih, dibuang mungkin ya, kulit-kulit gabahnya, ya, kulit-kulit ari dari gabah itu dibuang. Itu ditampi, dan dibuang mungkin ada batu-batunya, pasir-pasir.
kedatangan Kristus itu segera akan datang untuk kalian. Hidup karena percaya, karena iman kepada Kristus, itu tidak akan bisa saudara digantikan dengan benar. Dan ada sesuatu jaminan yang luar biasa yang diberikan oleh Kristus bagi saya dan saudara. Saudara, akhir zaman sekarang, kita ini sedang ditangkap. Dalam pandemi saat ini juga kita sedang ditangkap. Di mana anak-anak Tuhan mungkin ada yang masih terlena, mereka mungkin sudah kurang beribadah. Saya ada begitu banyak yakin, ya, di mana begitu banyak orang yang mungkin juga saat sekarang ini menyia-nyiakan waktu untuk mereka bersekutu dengan Tuhan. Ya. Tetapi saat sekarang ini adalah waktu di mana kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena kedatangan Kristus semakin dekat. Ya. Hitungan jam, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan hadir untuk kali kedua, menjemput orang. Tetapi biarlah hidup karena percaya, karena iman kepada Kristus Yesus ini, saudara, menjadi berkat bagi kita bukan hanya di bumi ini, tetapi itu menjadi bekal bagi kita supaya kita bisa mendapatkan banyak di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kita renungkan, mau berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
Ketika kami melihat situasi keadaan sekarang ini, kami bisa menjadi gentar. Tetapi ketika kami hidup percaya kepada Tuhan, kami tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Hidup karena percaya kepada Tuhan memberikan kepada kami jaminan. Hidup karena percaya kepada Tuhan, kami tidak bisa melihat yang kelihatan saat ini Tuhan. Yang bisa saja Tuhan menjatuhkan iman kami, yang bisa saja Tuhan menurunkan level dari iman kami. Tetapi sudah kami percaya kepada Tuhan, kami harus hidup karena percaya kami kepada Tuhan Yesus, supaya kami dapat melihat dan bisa melompat di tembok-tembok masalah, supaya kami bisa melihat dan Tuhan kami berkemenangan di dalam Tuhan. Karena firman-Mu berkata kami adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus Yesus yang memberi kemenangan bagi kami. Bapa, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami terus hidup percaya kepada Tuhan, untuk kami hidup Tuhan menuruti kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, berkati Tuhan agar firman Tuhan ini benar-benar dapat kami tangkap. Untuk kami Tuhan, oh Yesus, dapat menjadi pelatih dari firman. Biarlah Tuhan teladan di dalam firman Tuhan ini menjadi Tuhan berkat di dalam hidup kami. Dan kami dapat meneladaninya dan kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang menguduskan kami sekali lagi dengan firman-Mu, yang akan memampukan kami Tuhan untuk kami dapat menghidupi kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami kembalikan semuanya ini segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja di tempat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan Tuhan benar akan hidup oleh iman. Amin. Dan saudara, biarlah kita nyatakan iman kita di dalam kehidupan setiap hari. Iman itu akan kelihatan, ya, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Iman itu di dalam pengertian yang sebenarnya itu termasuk di dalamnya adalah kesetiaan dan ketaatan. Jadi kalau orang Israel mendengar kata iman, itu mereka langsung memahami, mengerti maksudnya. Ya, bahwa itu hanya bukan sekedar percaya, tetapi di dalamnya juga mengandung unsur ketaatan dan kesetiaan. Ya, nah seharusnya itu juga yang ada dalam pikiran, pemahaman orang Kristen. Ya, itulah sebetulnya maksud iman. Ya, kalau kita mengatakan bahwa kita orang beriman, kita bukan hanya sekadar orang percaya, tetapi juga orang yang mau setia dan melakukan perintah Tuhan. Ya, itu pengertian iman yang benar. Baik, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Nanti saya undang Ibu Lice maju ke depan untuk mendatangkan persembahan. Baik, kami bersyukur Bapa di surga, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyesalkan kami, karena kami sebagai orang menjadi teladan, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Makasih Tuhan sebab firman-Mu, Kau mengurapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Makin Kau pakai Tuhan dimanapun Kau Tuhan Kudus. Makasih Bapa, berkat kami akan menjadi yang terbaik bagi-Mu. Dan kami Tuhan beri, mari kuduskan tangan-tangan kami Tuhan. Engkau memberkati tangan kami Tuhan, yang bisa memberi dan yang tidak bisa memberi. Tuhan memberkati semua. Untuk Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di kota Depok ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita nyanyikan lagu Allah itu baik, sungguh baik.
kelima. Nah, sesuai dengan program kita tahun 2020, kita saudara ibadah dengan menggunakan kaos seragam, ya. Dan nanti setelah ibadah kita ada kerja bakti sebentar, ya. Baik saudara, petugas ibadah minggu depan adalah Ibu Ibu Lisa dan bawakan firman Tuhan Pendeta Riniki, kemudian Pendeta Lisa Prihatin, bawakan firman Tuhan Pendeta Riniki, dan ada perjamuan suci, ya, ada perjamuan suci. Dan ingat juga bahwa bulan Desember itu kita akan merayakan Natal, ya, kita akan merayakan Natal. Jadi saudara-saudara, Natal itu diadakan dengan ibadah biasa saja pada tanggal 24, ya. Sudah tentu dengan ada acara-acara yang khas dari perayaan Natal itu, ya. Tuhan seperti candlelight, ya, seperti itu, ya. Baik saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Mari kita angkat hati kita kepada Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang memegang teguh perjanjiannya, Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan yang mengasihi kami dan yang memampukan kami untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami membawa seluruh Tuhan doa-doa kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu. Kau tolong gereja-Mu, biar kami Allah senantiasa menjadi kesaksian. Kami berdiri teguh di dalam iman. Engkau Tuhan memanggil kami untuk menerangi sekitar kami. Bapa di sorga Tuhan, tolong kami Tuhan menjadi saksi, baik di tengah suka dan duka, dalam keadaan apapun. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tuhan, Kau tolong gereja-gereja yang sedang teraniaya. Yesus, sama seperti Kau teraniaya, Engkau juga Tuhan izinkan kami mengalami aniaya. Tolong Tuhan, berikan kami kekuatan, dan biarlah Yesus kasih-Mu senantiasa memancar di dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau Tuhan menyatakan Tuhan keadilan-Mu. Tuhan menyatakan keadilan-Mu bagi kami. Kau akan bela kami Tuhan. Kau tolong penegakan hukum melalui aparat pemerintahan. Kau tolong kami bawa semuanya kepada-Mu. Kau nyatakan Tuhan keadilan-Mu melalui pemerintah, melalui penegakan hukum di negeri ini, di tengah bangsa ini. Haleluya Tuhan. Yesus Bapa di sorga, Allah, kami bawa Bapa semuanya kepada-Mu. Kau akan menolong penegakan hukum di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah yang bersalah dinyatakan bersalah, yang benar dinyatakan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Engkau menolong Tuhan jemaat-Mu Bapa. Berkati jemaat-Mu. Tolong Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapa di surga. Tuhan, berkati segala kebutuhan kami, keperluan kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Yesus Kristus Tuhan, berkati pekerjaan kami Bapa berhasil mencukupi. Biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan. Meskipun pada saat ini tengah pandemi, tengah resesi, tapi kami percaya Allah, Engkau memelihara kehidupan orang yang Kristus berharap kepada-Mu, yang percaya kepada-Mu di masa yang sukar. Engkau menyertai, memberkati orang-orang yang percaya kepada-Mu, yang melakukan perintah-Mu. Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau akan menolong kami, memberkati kami anak-Mu di dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, Kau akan tolong. Berkati Tuhan kesehatan kami. Tolong kami, memberikan hikmat kepada kami untuk menjaga kesehatan kami. Berkati kami Tuhan. Berkati gereja-Mu Bapa di sorga, di tempat ini. Yesus Kristus, biarlah Bapa di sorga, jemaat-Mu Yesus mengasihi Engkau. Jemaat-Mu mengasihi Engkau, bertumbuh di dalam iman dan kesetiaan Yesus kepada-Mu. Mari Yesus Tuhan, Kau menolong. Biarlah Bapa di sorga Tuhan, iman kami boleh bertumbuh. Yesus, iman kami boleh bertumbuh ya Allah Yesus Tuhan.
boleh menjadi dewasa. Ya. Yesus mengerti tentang Ya. apa yang baik bagi Engkau Ya. dan bagi Tuhan gereja. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa kepadamu rencana Natal tanggal 24. Engkau mau tolong Bapak di surga. Ya. Biar ada sukacita, damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadamu, bagi orang Yesus Kristus yang percaya, Yesus yang menyambut Engkau. Biar Tuhan ada sukacita, damai sejahtera di bumi ini. Ada berita damai disampaikan pada dunia bahwa ada keselamatan. Yesus juru selamat saudara. Biarlah itu menjadi berita utama Tuhan di dalam ibadah Natal kami. Tuhan Kau dimuliakan. Haleluya. Bapa, kami berdoa juga kepada-Mu Bapa, buat pekabaran Injil. Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa. Biarlah banyak jiwa yang diselamatkan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami. Yesus Kristus lindungi kami. Kau tolong Bapa di surga, Bapak Jokowi sebagai presiden yang mencintai rakyat. Tolong dia, sertai dia, lindungi dia, Yesus. Demikian juga dengan para menteri, menjadi menteri yang punya integritas, yang jujur, yang tidak korupsi, yang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Berkati Tuhan pemerintahan kami, berkati biar bisa mensejahterakan rakyat, memimpin dengan adil dan benar. Tuhan bekerja dengan jujur, dengan rajin. Bapa di surga, membawa kemajuan bagi setiap penduduk, bagi setiap Tuhan warga negara. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Allah Yesus buat kota kami. Pilkada pada tanggal 9 Desember Kau akan tolong. Roh Kudus, ada kejujuran, ada keadilan. Jauhkan Roh Kudus Tuhan dari kecurangan, dari politik uang. Yesus Kristus, dan biarlah Yesus Kristus Engkau yang akan menetapkan pemimpin bagi kami, bagi kota kami Tuhan. Allah di surga, Engkau yang akan menetapkan pemerintah. Biarlah Engkau yang akan menolong proses demokrasi Tuhan, pemilihan kepala daerah. Semuanya Tuhan berlangsung Bapa di surga Tuhan dengan sesuai aturan yang berlaku, dan terpilih orang yang tepat. Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa. Ya Tuhan, Kau mau tolong Tuhan. Tolong pilkada pada tanggal 9 Desember berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Jauhkan dari kecurangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada Bapak, buat Tuhan setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Biarlah kasih karunia kebaikan dicurahkan. Jangan setiap hati yang sedang memiliki persoalan, yang sedang putus asa, biar mereka Tuhan tercelik mata rohaninya, bahwa di dalam Engkau Allah ada pengharapan, ada pertolongan. Mereka yang hidup dalam dosa, hidup dalam kekerasan hati, jamah hatinya Tuhan, lembutkan, sadarkan mereka, lepaskan mereka dari jerat setan, biar mereka bisa terbebas Tuhan, bisa dibebaskan oleh kasih karunia Allah, oleh kuasa Tuhan yang begitu besar.
dan mereka Tuhan boleh diselamatkan. Mari Tuhan, Kau mau tolong Bapa di surga. Tolong Tuhan setiap orang dengan persoalan dan dengan dosa-dosanya. Selamatkan mereka. Belas kasihan Allah dicurahkan atas hidup mereka. Terima kasih Allah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Sebentar Bapa di surga, kami mau mengakhiri ibadah kami. Kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kau tolong kami. Ampuni segala dosa masalah kami. Tuhan, lindungi kami dari yang jahat. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedang jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Tuhan ibadah